Saudagar IGA Radio, saatnya kita ikuti IGA Kareba. Kerjasama bidang humas, informasi dan komunikasi publik Diskominfo Pemerintah Daerah Baru dan IGA Radio. Saudagar IGA Radio, saatnya kita ikuti IGA Kareba. Kerjasama bidang humas, informasi dan komunikasi publik Diskominfo Pemerintah Daerah Baru dan IGA Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Saudagar IGA. IGA Kareba kembali hadir menemani Anda di ruang dengar Anda bersama saya Ria IGA. Dan sejumlah informasi sudah disiapkan ya oleh tim redaksi IGA Radio untuk menemani suasana pagi Anda selama 30 menit ke depan. Dan langsung saja informasi yang pertama Saudagar, informasi yang dikutip oleh Humas Baru. Ya, Bupati Baru bersama Ketua TPPKK Kabupaten Baru menyambut peserta Karnaval Budaya di alun-alun Taman Coli Pujie, Kabupaten Baru. Karnaval budaya ini diikuti oleh perwakilan desa atau kelurahan se-Kabupaten Baru dan perwakilan komunitas dengan menampilkan busana daerah, budaya khas daerah, hasil pertanian, hasil perikanan dan kelautan, makanan atau kuliner khas, dan berbagai ragam lainnya yang syarat dengan nilai-nilai kearifan lokal. Pada kesempatan ini, Bupati Baru didampingi Ketua TPPKK Kabupaten Baru menyambut antusias setiap peserta karnaval, mulai peserta pertama utusan Kelurahan Matapawalie hingga peserta terakhir utusan Gabungan Dinas Pendidikan dan Duta Budaya Kabupaten Baru, dan sangat menikmati atraksi yang disajikan oleh para peserta karnaval, dari mulai atraksi pencaksilat, masure, mepak dendang, tarian, makacapi dan sebagainya. Tampak peserta karnaval yang membawa hasil pertanian, makanan atau kuliner khas desa atau kelurahan masing-masing menyerahkan langsung ke Bupati Baru dan Ketua TPPKK Kabupaten Baru, dan sesekali mengajak Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Kemendikbud Ristek ya, serta Kepala Badan Pelestarian Budaya wilayah Provinsi Sulawesi Selatan untuk ikut serta menerima. Untuk diketahui, kegiatan Karnaval Budaya ini dilaksanakan dalam rangka menyemarakkan Gau Maraja Meompalo Karelai 2024 yang berlangsung dari tanggal 26 sampai dengan 28 Juli 2024. Hadir para Kepala BPK se-Indonesia, unsur Forkopimda, mewakili Dandim 1405 Parepare dan Ramil Baru, mewakili Kapolres Baru Kasat Intel, para ahli Bupati, para asisten Setda Baru, para pimpinan OPD, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Disparpora, Kepala Dinas PUTR Perkim, Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan, pelaksana tugas Kasat Pol PP Damkar, para Kabak atau Kepala Bagian Sekretaris Daerah Baru, Camat Baru, para Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Baru. Ya, kita lanjut lagi di berita yang kedua. Ya, Bupati Baru didampingi Ketua TPPKK Kabupaten Baru membuka Festival Gau Maraja Meompalo Karelai tahun 2024 di alun-alun Kota Baru. Ya, mengawali sambutannya, Suwardi Saleh menyatakan kekagumannya dan sangat menikmati penampilan tari kolosal Gau Maraja Meompalo Karelai. Lebih lanjut, Suwardi Saleh menjelaskan dengan terpilihnya Kabupaten Baru menjadi tempat pelaksanaan Gau Maraja tentu menjadi pengobar semangat tinggi bagi masyarakat, terutama pelaku budaya, untuk terus-menerus melakukan aksi budaya sehingga aktivitas kebudayaan di Kabupaten Baru terus menggeliat dan masif, mulai dari kabupaten sampai di pelosok desa dan kelurahan. Dikatakan, persoalan multidimensi yang ada tentunya tidak cukup hanya dihadapi dengan konsep modernitas, harus dibarengi dengan karakter kuat yang terdukung dalam budaya dan kearifan lokal. Nah, menurutnya, menjadikan budaya lokal menjadi identitas, memeliharanya dan bangga memiliki menjadi salah satu cara untuk merawat dan mempertahankan kebudayaan dalam lingkungan masyarakat. Pada bagian ini, Bupati Baru menegaskan bahwa semua yang hadir adalah pemilik kebudayaan yang telah dirawat sejak leluhur sehingga dapat menjadi tradisi yang berkesinambungan
dalam lingkungan bersama dengan bergotong royong membangun komitmen antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya. Ya, Suwardi Saleh berharap Gau Maraja Meompalo dapat menjadi jendela bagi dunia untuk mengintip kekayaan khazanah budaya dan potensi wisata yang ada di Kabupaten Barru. Ya, pada kesempatan ini Bupati Barru juga mewakili masyarakat Kabupaten Barru untuk mengucapkan terima kasih kepada pelaku budaya yang telah mewakafkan diri, pikiran, dan rasa untuk berkarya dengan ikhlas demi kemajuan kebudayaan daerah. Ya, di akhir sambutannya, Suwardi Saleh juga kembali menyampaikan atas nama pemerintah mengaturkan rasa bangga dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung, terutama Ibu Direktur Pemanfaatan dan Pengembangan Kebudayaan Kemendikbud Ristek ya, dan Kepala BPK Sulawesi Selatan atas segala perhatian untuk Kabupaten Barru dan membacakan pesan leluhur Pat Diolo inia madeceng ri temat depana sinena gaue yang bermakna dahulukan niat baik di awal setiap tindakan. Ya, selanjutnya didampingi Ketua TPPKK Kabupaten Barru, Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Kemendikbud Ristek, Kepala BPK Wilayah Sulawesi Selatan, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barru. Bupati Barru melakukan pemukulan lesung menandai dibukanya dengan resmi Festival Gau Maraja Meompalo Karelai tahun 2024. Oke, saudagar, itu dua berita yang saya share ya di sesi ini. Selanjutnya kita akan kembali lagi dengan pesan-pesan setelah pesan-pesan berikut. Katanya mau masa depan yang cerah, pacaran aja kayak mama dan papa. Cari pasangan yang benar, kalau nggak benar rugi dong. Masa muda dipenuhi godaan, banyak kisah minus bikin gigit jari. Gigit jari. Awalnya cuma pegang-pegangan tangan, ujung-ujungnya malah berpelaminan. Gak bahaya tak? Dekat mencoba-coba dan fatal risikonya. Hubungan seks pernikah tak ada manfaatnya. Udah dapat katanya, PMS mengadu. Jangan kau tutup mata, kita juga bersama. Hargai diri sendiri, jangan cepat terbujuk kekasih. Hindari kontak fisik berlebih, jaga pikiran dan juga jaga lisan. Dekatkan diri dengan Tuhan, perbanyak kegiatan dan berhenti nonton pornografi. Ayo tahan-tahan dulu, biar tidak ke penghulu. Jangan kau tukarkan cinta hanya untuk nikmat dunia. Kita generasi hebat, lahirkan generasi sehat. Takkan ada untungnya Jika seks sebelum menikah. Halo. Halo bang, nggak apelin adek kah bang? Kan malam minggu ini bang. Aduh, abang lagi sakit nih deh. Libur dulu lah ngapelnya. Ngapelnya. Ih, adek udah dandan nih bang. Bibir udah dimerah-merahin, alis udah ditebal-tebalin. Masa nggak diajak jalan sih bang? Bentar adek kirimin Bio 7 ya, biar abang sehat kembali. Sepeda. Adek, abang datang nih. Ayo kita jalan-jalan. Astaga naga, udah di sini aja bang? Udah sembuh kau bang? Udah dong deh, berkat Bio 7 nih. Bio 7 memang paten kali deh, seperti cinta abang. Ah, bisa aja kau bang. Tunggu apa lagi? Biar paten, Bio 7 dong jamu tetesnya. Kaya akan unsur herbal alami Nusantara. Dan sudah terdaftar di BPOM, jadi aman. Dapatkan Bio 7 di radio kesayangan Anda ini atau ke gerai sehat, apotik, dan toko obat terdekat di kota Anda. Untuk info dan konsultasi, Anda dapat menghubungi call center Bio 7 di nomor 0812 2323 5544 0812 2323 5544. Bio 7, jamu tetesnya orang Indonesia.
Ya baik Saudara Iga, masih dalam acara Iga Kareba bersama saya Ria Iga. Selanjutnya di sini di sesi kedua ada berita yang dikutip dari katadia.co.id ya. Bupati baru melayat di rumah duka tokoh masyarakat Desa Sido. Bupati baru mengunjungi rumah duka tokoh masyarakat Desa Sido sekaligus pengusaha bahan bangunan Haji Hamka Hakim yang meninggal dunia pada hari Jumat. Kehadiran Bupati baru disambut dengan haru dan rasa terima kasih oleh keluarga almarhum di Dusun Sido, Desa Sido, Kecamatan Sopeng Riaja, Kabupaten Baro. Sebelum dimakamkan, jenazah Haji Hamka Hakim dibawa ke Masjid Sido untuk disolatkan. Bupati baru didampingi Kepala Desa Sido, Hairul Rijal, Camat Sopeng Riaja, Hidayatuddin, serta Sulaiman, pengusaha Biro Haji dan Travel Basmala Utama yang juga mewakili keluarga dan melaksanakan sholat Jumat di masjid setempat. Bupati baru menyampaikan rasa duka cita mendalam dan doa untuk keluarga yang ditinggalkan agar diberi kesabaran. Ya, sementara itu Haji Sulaiman Pida ya mewakili keluarga almarhum mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bupati baru, Camat Sopeng Riaja, Kepala Desa Sido, serta jamaah sholat Jumat di Masjid Nurul Ittihad. Ia berharap almarhum mendapatkan husnul khatimah dan diampuni segala dosanya. Ya, itu tadi berita yang dikutip oleh katadia.co.id ya, di mana Bupati baru melayat di rumah duka tokoh masyarakat Desa Sido. Ya, ya mungkin itu ya satu berita. Selanjutnya kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut. Bio7 merupakan jamu tetes yang mengandung herbal dan rempah pilihan dari Nusantara serta diproses secara fermentasi sehingga menghasilkan cairan yang dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh serta aman dikonsumsi setiap hari. Sahabat sehat, berikut cara mengkonsumsi Bio7. 15 tetes 2 kali sehari dapat dilarutkan menggunakan air putih 200 ml atau setengah gelas air putih, dapat dicampur dengan jus, teh, dan kopi dalam kondisi tidak panas. Bagi Anda yang menderita sakit mah, konsumsi Bio7 1 jam setelah makan. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Dari kamu tadi pasar ada saya lihat baliho tentang rokok ilegal. Iya ga? Bah, berarti tidak mau lihat jalanan. Serius kah ini? Ada memang gak dibilang rokok ilegal? Woi lah kurang paham. Saya kasih tahu kau nah. Ada itu 4 ciri-ciri rokok ilegal. Saya tahu ji pasti yang mati kalau kena air tak? Awen doeh. Dengar baik-baik, rokok ilegal itu ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama, rokok yang pita cukainya palsu. Terus rokok yang beda pitanya. Terus rokok yang bekas pitanya. Terus yang terakhir, sekali tidak ada pitanya. Begitu mau paling paham mak. Apa memang jadi bilang itu cukai? Awe, kesini nae. Itu mi cukai dari rokok yang jadi pemasukan bagi negara. Awe, doin nae. Pemasukan itu mi yang dipakai membangun fasilitas, infrastruktur dan lain-lain. Kurang paham. Makanya toh, lain kali kalau mau dapat rokok yang tidak ada cukainya, jangan lalu kau beli. Lapor lalu kalau perlu. Oke bosku, terima kasih informasinya. Jangan kau begitu lain kali. Pulang mo. Mari gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea dan Cukai Parepare atau ke Bravo Bea Cukai. Call center 1500225. Oke, Saudara Iga masih bersama kami dalam acara Iga Kareba. Ya, kita lanjut lagi di sini berita di sesi yang ketiga, berita yang dikutip oleh baru.warta.co.id. Hadiri Festival Gau Maraja Meong Palu Karelai, Dr. Ulfa naik becak ke alun-alun. Pelaksana tugas Ketua TPPKK Kabupaten Baro, Haja Ulfa Nurul Huda atau lebih akrab disapa Dr. Ulfa, naik becak menuju ke alun-alun Coli Pujie, Kota Baru pada Jumat malam.
Dr. Ulfa nampak senang dan senyum, khasnya dibalut busana daerah Bugis. Dirinya menaiki becak untuk menghadiri perhelatan Akbar Festival Budaya Gau Maraja Meompalo Karelae tahun 2024 yang digelar di alun-alun Coli, Pujie Barro. Menurutnya, kegiatan Festival Budaya Gau Maraja Meompalo Karelae yang digelar di Kabupaten Barru menjadi jendela bagi dunia untuk mengintip kekayaan dan khasana budaya serta potensi wisata yang ada di Kabupaten Barru. Ya, kita lanjut lagi Sodegar di berita yang kedua, masih dikutip oleh baru.warta.co.id. Ya, Dr. Ulfa antusias sambut peserta karnaval budaya di alun-alun Coli, Pujie. Dr. Ulfa selaku pelaksana tugas Ketua TPPKK Kabupaten Barru mendampingi Bupati Barru menyambut peserta karnaval budaya di alun-alun Coli, Pujie, Kabupaten Barru. Dr. Ulfa, sapaan akrab pelaksana tugas Ketua TPPKK itu nampak antusias menyambut dan menyapa setiap peserta karnaval, mulai peserta utusan Kelurahan Matap Pawalie hingga peserta terakhir utusan Gabungan Dinas Pendidikan dan Duta Budaya Kabupaten Barru. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Lapatarai ini sangat menikmati atraksi yang disajikan oleh para peserta karnaval, mulai dari atraksi pencak silat, masure, mapak dendang, tarian makacapi, dan sebagainya. Karnaval ini diikuti oleh perwakilan desa atau kelurahan se-Kabupaten Barru dan perwakilan komunitas dengan menampilkan busana daerah, budaya khas daerah, hasil pertanian, perikanan dan kelautan, dan makanan atau kuliner khas. Ya, peserta karnaval yang membawa hasil pertanian menyerahkan langsung ke Bupati Barru dan Dr. Ulfa sekali mengajak Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan serta Kepala Badan Pelestarian Kebudayaan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan untuk ikut menerimanya. Oke Sodegar, itu dua berita di sesi ketiga. Selanjutnya kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut. Nah, ini jamu tetes herbal Bio 7 yang mengandung unsur-unsur herbal alami untuk membantu memelihara daya tahan tubuh. Tapi gimana cara minumnya ya? Cara minum Bio 7 gampang. Kocok dulu sebelum digunakan, terus siapkan air secukupnya di dalam gelas. Kemudian teteskan Bio 7 ke dalam air yang sudah disiapkan sebanyak 15 tetes. Bisa juga dicampur dengan sari buah, sup, teh, atau kopi dalam suhu yang tidak panas. Minumlah Bio 7 2 kali setiap hari secara rutin agar daya tahan tubuh Anda tetap terjaga dan segala penyakit pun sirna. Bagi yang sedang terapi obat medis, minumlah Bio 7 dengan jeda minimal 1 jam sebelum atau sesudah minum obat medis. Efektivitas dan reaksi tubuh pada tahap awal minum Bio 7 akan berbeda-beda. Itu dikarenakan kondisi tubuh setiap orang juga berbeda. Jadi tidak perlu khawatir dan teruskan saja secara rutin untuk mengkonsumsi Bio 7. Simpanlah Bio 7 Anda di tempat yang kering, sejuk, dan terhindar dari sinar matahari secara langsung. Khasiat Bio 7 tidak hanya memberikan penyembuhan, tapi bekerja dari hal terkecil untuk memperbaiki metabolisme tubuh Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan dan ingin berkonsultasi, silakan Anda dapat menghubungi call center Bio 7 di nomor 0812 2323 5544 0812 2323 5544. Bio 7, jamu tetesnya orang Indonesia. Kini telah hadir Bio 7 dari Bioactiva Series yang sudah terbukti khasiatnya. New Improve Formula, Double Formula, Double khasiatnya. Bio 7, jamu tetes herbal dan rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsak, kulit manggis, jinten, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Dengan kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi, bekerja dengan 3 cara: memperbaiki, memulihkan, dan memelihara. 100% alami, tanpa efek samping dan halal. Bio 7 bekerja lebih cepat, lebih baik, memulihkan tubuh Anda. Bio 7, herbal sebenarnya. Bio 7 bekerja mulai dari tetesan pertama.
Oke, Saudara Riga, 54 menit kita tinggalkan jam 8. Kita lanjut lagi. Di sini ada berita yang masih dikutip oleh baru.warta.co.id ya. Ya, didukung pemerintah desa, petani di Corawali tanam melon dan semangka. Petani di Dusun Ance, Desa Corawali, Kecamatan Taneteri Lauk, Kabupaten Baru, memanfaatkan lahan persawahan yang tidak ditanami bibit padi dengan menanam bibit melon dan semangka. Petani di daerah tersebut tetap bersemangat disertai usaha keras dengan mengkondisikan waktunya untuk terus meningkatkan hasil pertanian di Desa Corawali. Hal ini tidak terlepas dari perhatian pemerintah Desa Corawali dengan memberikan bantuan bibit melon dan semangka kepada para petani di Dusun Alapang dan Ance. Kades Corawali mengatakan bahwa pihaknya bersyukur melihat semangat para petani yang tidak pernah menyerah untuk tetap berusaha meningkatkan hasil pertanian yang ada di Desa Corawali. Nah, dirinya menambahkan pada tahun 2023 sampai 2024 pemerintah Desa Corawali membantu petani bibit melon dan semangka di Dusun Ance dan namun masih perlu penambahan karena banyaknya petani yang antusias menanam bibit tersebut. Oke, Saudara, mungkin itu berita di sesi ini yang sekaligus juga menutup perjumpaan kita di acara Iga Kareba yang bertepatan dengan di hari Ahad ya, tanggal 28 Juli tahun 2024. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi besok di jam yang sama dan di laman YouTube yang sama, yaitu di Iga Radio, radionya Saudagar Iga. Kalau begitu saya Ria Iga pamit dari ruang dengar Anda. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Performa double khasiatnya Bio7. Cahaya kolbu, cahaya kolbu, cahaya kolbu. Kusatif nanya, kenapa disunahkan makan pakai tangan? Apa sih hubungannya dengan kesehatan? Sahabat Indonesia sehat rahimakumullah. Pertama, di zaman Rasul memang belum ada sendok dan garpu ya. Sehingga makan itu memang ya pasti dengan tangan. Yang kedua, kita akan lebih menghargai makanan itu ketika
sel dengan sel atau organ dengan organ itu saling bertemu. Jadi bagaimana tangan kemudian mengangkat nasi ke dalam mulut sehingga ada bentuk saling bekerja sama, saling bersyukur ketika tangan itu sehat, mulut juga sehat, memakan sesuatu yang memang itu halal dan thayyib. Dari sisi kesehatan, jangan hanya persoalan makan yang menggunakan tangan, harus pula dengan cuci tangan dulu. Cuci tangan dengan benar, dengan bersih, kuman-kuman yang ada di dalam kuku juga sudah terkelupas, sudah hilang, baru kemudian kita makan dengan tangan. Selain sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari sisi kesehatan juga jauh lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Indonesia Sehat, untuk lebih menjaga daya tahan tubuh dan tidak gampang sakit, mari kita konsumsi Bio7 secara rutin. Demikian Cahaya Kolbu bersama Gus Atif dari Pondok Pesantren Ihya Al Mustafa, Rangkas Bitung, Banten. 87,6 Hige Red, radionya Saudagar Hidup. Putusnya kasih, janganlah bersedih, hai janganlah bersedih. Kalau bersedih, tentulah menangis. Kasih yang putus
Iga Radio, radionya saudagar Iga.